Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari atau aktivitas kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Semoga anak-anak sehat semua dan lancar belajarnya. Baiklah, untuk hari ini kita belajar termokimia. Kita lanjutkan bab berikutnya, termokimia. Termokimia, termo itu artinya panas, panas atau kalor, kalor ya. Kimia itu adalah artinya adalah reaksi kimia, reaksi kimia. Jadi termokimia itu berasal dari kata termo. Termo itu artinya panas, atau dengan kata lain namanya kalor. Kalor. Kimia itu adalah berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi sebetulnya semua zat yang bereaksi itu ada kalor yang menyertainya. Ada kalor yang menyertainya. Jadi contohnya reaksi gas LPG misalnya. Gas LPG itu isinya gas LPG itu isinya adalah C3H8 sama C4H10. C4H10. Oke. Jadi termokimia itu tadi artinya adalah panas yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu sebetulnya setiap reaksi kimia itu ada kalor atau panas yang menyertainya. Cuma dalam persamaan reaksi di kelas 10 kalornya nggak dituliskan, jadi ditulis saja dengan persamaan reaksi biasa. Sebetulnya ada kalor yang menyertainya. Jadi termokimia itu adalah reaksi kimia yang melepaskan atau menerima kalor. Jadi zat yang bereaksi itu bisa dia melepaskan kalor ke lingkungannya, keluar gitu. Keluar, contohnya misalnya gas LPG yang di dapur, kalau dia bereaksi yang oksigen, nanti dia menghasilkan kalor. Kalor itu ya berupa api tadi, panas tadi, kalor. Kalor itu dia lepaskan ke lingkungannya jadi panas. Atau ada juga reaksi kimia, contohnya misalnya pupuk urea katanya. Kita masukkan ke dalam gelas yang bersih air, nanti airnya jadi dingin gitu. Jadi di gelasnya itu ada embun. Nah, jadi embun, lingkungannya jadi dingin, jadi sistemnya jadi dingin. Berarti itu reaksinya menerima kalor gitu, ngambil kalor dari lingkungan. Ya. Kalor yang mengalir itu baik dari sistem atau lingkungan atau sebaliknya bisa dihitung berapa kalornya. Misalnya pembakaran gas LPG, kira-kira berapa kalornya yang dihasilkan? Ya bisa dihitung pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, bisa dihitung. Gitu. Atau misalnya pelarutan karbit. Karbit itu singkatan dari kalsium karbida. Karbit buat ngelas itu. Saya gas karbit,
Kalau dimasukkan ke dalam air, nanti dia larut terus mengeluarkan kalor. Kalor bisa dihitung kalornya, kira-kira kalornya berapa? Itu kalornya sangat tinggi sekali itu. Kalornya sangat tinggi. Maksudnya tinggi. Panas ya. Oke. Jadi kalor itu bisa dihitung pakai rumus Q sama dengan MC kali delta T. Oke. Dalam termokimia ini kita mengenal istilah ada sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan. Jadi dalam kimia, dalam termokimia ini nanti kita mengenal namanya ada sistem dan ada lingkungan. Ya. Sistem itu apa? Sistem itu kalau definisi biasanya ya apa yang menjadi pusat perhatian kita. Ya, kalau sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita itu namanya sistem. Kalau di dalam ruang lingkup kimia, sistem itu apa? Adalah zat yang bereaksi tadi, itu sistem namanya. Reaksi kimia itu sistem. Jadi dalam termokimia ini dikenal ada istilah sistem dan lingkungan. Sistem itu apa? Apa yang menjadi pusat perhatian kita. Kalau dalam kimia, sistem itu contohnya apa? Reaksi kimia. Lingkungan apa? Yang apa aja yang berada di luar sistem itu namanya lingkungan. Lingkungan. Misalnya sini Bapak misalnya mereaksikan magnesium dengan HCl. HCl itu adalah asam klorida. Asam klorida itu asam pekat. Kalau di lab itu kalau yang asam klorida yang pekat itu kalau dibuka botolnya itu mengeluarkan asap itu. Itu kalau kita kehirup sesak nafas kita. Jadi HCl itu masuk asam kuat ya. Jadi HCl ini bisa melarutkan logam. Logam itu bisa larut ya sebagian logam yang aktif. Jadi contohnya misalnya sini, dalam suatu gelas Erlenmeyer, Bapak isi dalamnya situ HCl yang sudah dicampur dengan air ya. Terus dimasukkan Mg, nanti magnesiumnya larut itu. Larut, habis magnesiumnya, larut sambil mengeluarkan gas, itu gas H2. Jadi Mg yang bereaksi dengan HCl menghasilkan MgCl2 dan menghasilkan gas H2 itu namanya sistem. Reaksi ini itu menghasilkan kalor panas gitu. Jadi kalau kita pegang tabungnya itu panas gitu. Dan juga dihasilkan gas itu keluar gitu. Jadi yang sistem apa di sini? Ya ini, zat yang bereaksi ini namanya sistem. Mg tambah HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2 itu sistem. Di luar reaksi ini namanya lingkungan. Nah, Mg sama HCl, jangan ngobrol dulu. Mg tambah HCl dari MgCl2, dia bereaksikan di dalam air. Air itu namanya lingkungan. Jadi yang masuk lingkungan apa? Air. Yang kedua apa? Gelas Erlenmeyer ini. Gelas Erlenmeyer itu lingkungannya. Jadi antara sistem dan lingkungan ini ada batasnya. Ya batasnya, yaitu lingkungan. Di luar sistem ini namanya lingkungan. Jadi air juga masuk lingkungan. Gelas Erlenmeyer ini itu juga lingkungan. Ini gelas Erlenmeyer namanya, itu lingkungan. Udara yang di luar juga ini lingkungan. Lingkungan itu perbedaan sistem sama lingkungan gitu ya, lingkungan. Oke. Kira-kira bisa dipahami atau ada yang mau bertanya perbedaan antara sistem dan lingkungan? Atau kita lanjut? Lanjut, Ayo Pak. lanjut, oke, lanjut ya. Kita teruskan. Stop sini, kita lanjut ke kita tadi sampai ini yang kedua, oke. Yang kedua kita masuk pada sistem. Sistem tadi adalah berupa reaksi kimia. Reaksi kimia, oke, itu sistem. Sistem ini dibagi tiga. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, ada sistem terisolasi. Ya.
Jadi zat yang bereaksi, jadi sistem terbagi 3. Contohnya sini zat yang bereaksi, misalnya di sini Mg, kita reaksikan Mg, kita celupkan ke larutan HCl. Nanti Mg-nya habis itu, berubah menjadi MgCl2 tambah gas H2. Gas, namanya gas ini dia akan keluar itu, akan keluar ya. Akan keluar dia. Gasnya nanti akan keluar. Kalau gelas Erlenmeyer-nya, zat yang bereaksi ini, kalau gelas Erlenmeyer-nya tidak ditutup, tapi kita buka aja corong yang di atasnya, maka gas yang ini keluar dia. Tapi karena reaksinya ini kan menghasilkan panas juga itu kan ada gelembung panas hasilnya. Kalornya juga bisa keluar lewat ke atas atau lewat dindingnya ini, dinding gelas Erlenmeyer. Jadi kalor yang dihasilkan oleh sistem ini juga bisa keluar. Dari mana? Dari dalam ini ke lingkungannya keluarnya. Nah, ini namanya sistem terbuka. Jadi kalau sistem terbuka apa? Materinya bisa mengalir dari sistem ke lingkungan. Kalornya juga bisa mengalir. Bisa juga mengalir dari sistem ke lingkungan. Itu namanya sistem terbuka. Sistem terbuka. Jadi sistem itu ada 3, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang terisolasi. Kalau yang tertutup, ya gelas Erlenmeyer-nya kita tutup. Nah, kalau kita tutup, berarti materinya nggak bisa mengalir keluar. Jadi gas H2 tadi tertahan dia, nggak bisa keluar dia. Apa yang bisa mengalir keluar? Mengalir keluar adalah kalor, energinya yang bisa mengalir keluar dari ini. Tetap panasnya kita rasakan di sekitarnya, berarti mengalir keluar. Itu namanya sistem tertutup. Sistem tertutup. Yang ketiga namanya kita sebut sistem terisolasi. Terisolasi. Kalau terisolasi itu apa? Materinya sama energinya nggak bisa keluar. Bagaimana caranya kita membuat sistem terisolasi? Jadi zat yang kita reaksikan tadi, botolnya, kita letakkan di dalam ruangan yang terisolasi atau ruangan yang berisi ruang hampa ya. Jadi dalam sini apa? Kalornya nggak bisa keluar, materinya nggak bisa keluar juga. Itu namanya sistem terisolasi. Apa contohnya sehari-hari? Misalnya contoh sehari termos kan? Termos itu kan panas dia. Di luar termos itu kan ada ruang kosong. Ruang kosong itu ruang hampa. Jadi energi panasnya nggak keluar, kalornya nggak keluar, materinya juga nggak keluar. Namanya sistem terisolasi namanya. Oke. Jadi sistem terisolasi, kalor energinya tidak bisa keluar, ya. Tidak bisa keluar. Oke, baik. Ini perbedaan antara sistem terisolasi sama sistem tertutup sama terbuka. Kira-kira bisa dipahami, Nak, sampai sini? Bisa? Ayo dijawab. Bisa, Pak. Bisa, oke. Kalau bisa, saya lanjutkan ke materi Bisa, berikutnya. Pak. Oke, makasih. Alhamdulillah Iya, bisa, Pak. oke. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi itu sistem ya. Jangan, ini jangan itu dulu nih, siapa tuh ya? Suaranya. Oke, saya lanjutkan. Ini jelas nggak kelihatan nggak tulisannya? Kurang jelas Kelihatan, ya? Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Oke, baik.
kita lanjutkan, ada istilah baru ini ya, istilah baru namanya entalpi gitu. Namanya entalpi ya. Namanya entalpi ya. Istilah baru namanya entalpi. Simbolnya pakai H, simbolnya pakai H, disebut dengan entalpi. Ya. Entalpi itu bisa juga kita sebut kalor, sama juga kalor ya. Jadi kamu ingat bahwa entalpi itu juga sama dengan kalor atau energi dari suatu zat. Jadi energi dari suatu zat itu juga bisa kita sebut sebagai entalpi. Kita tahu tadi bahwa dalam suatu reaksi ada kalor yang menyertainya, ya. Jadi kalor yang menyertai dalam suatu reaksi kalau dihitung pada tekanan tetap itu namanya delta H namanya. Namanya delta H. Delta H itu namanya apa? Perubahan entalpi gitu. Jadi entalpi itu tidak bisa dihitung, yang bisa dihitung adalah perubahan entalpinya gitu, perubahan entalpinya. Jadi entalpi itu belum bisa dihitung, yang bisa dihitung adalah perubahannya. Nanti dihitung dengan menggunakan kalor, tapi pada tekanan tetap. Itu pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta M kali C kali delta T. Kalau delta H itu delta itu adalah perubahan. Jadi delta H itu adalah H hasil dikurang H reaktan. H hasil dikurang H reaktan. H reaktan. Di gambarnya kurang besar. Saya Bapak ganti dulu. Baik, saya teruskan. Ya. Dalam suatu reaksi kimia, itu ada zat yang bereaksi, ada zat hasil reaksi gitu ya. Kalau zat yang bereaksi itu kita sebut apa? Reaktan. Kalau zat setelah dia bereaksi berubah jadi hasil, itu namanya produk gitu, produk. Jadi delta H itu apa? Adalah H dari produk dikurang H reaktan, delta H itu. Jadi delta H itu, jadi entalpi itu tidak bisa dihitung, yang bisa dihitung adalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi itu dihitung dari mana? Yaitu adalah H produk dikurang H reaktan. Oke. Sebelum kita membahas tentang delta H ini, kita masuk dulu reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Endoterm ya. Tadi saya sudah singgung tadi bahwa reaksi ada yang mengeluarkan panas, ada yang menerima panas. Kalau reaksi eksoterm itu reaksinya melepaskan panas, melepaskan kalor ke lingkungannya gitu. Ya contohnya gini. Misalnya gas LPG, kalau bereaksi dengan oksigen itu kan mengeluarkan kalor. Kalornya kan dilepaskan ke lingkungan. Sehingga kalornya bisa dimanfaatkan untuk masak. Itu namanya reaksi eksoterm. Jadi gas LPG itu isinya propana sama butana. Nanti bereaksi dengan oksigen yang ada di sekitarnya, tapi harus diaktifkan dulu. Waktu dia bereaksi dengan oksigen, nanti dihasilkan gas CO2 tambah H2O, dan dikeluarkan panas. Panas tadilah kalor itulah yang dimanfaatkan untuk masak. Itu namanya reaksi eksoterm.
Eksoterem. Jadi reaksi eksoterem itu reaksi yang melepaskan kalor. Kalornya yang dilepaskan. Dari mana kalor yang dilepaskan? Itu dari sistem. Sistem tadi mengeluarkan kalor gitu, ya. Sistem tadi mengeluarkan kalor. Berarti kalau sistem tadi mengeluarkan kalor, maka kalau sistemnya kan berkurang, atau kalor itu kan tadi bisa juga kita sebut apa? Entalpi. Sehingga entalpinya berkurang, dia entalpinya kurang. Kalau dia sudah bereaksi, berarti kan berubah menjadi apa? Hasil reaksi. Hasil reaksi itu apa? Produk. Kalau dia mengeluarkan kalor, maka hasil reaksinya itu entalpinya berkurang. Setelah dia bereaksi, entalpinya berkurang. Ingat ya, bahwa entalpi itu kan sama dengan apa tadi? Kalor. Kalau dia melepaskan kalor, berarti apa? Berarti entalpi setelah dia bereaksi berkurang gitu. Nah, jadi itu reaksi eksoterem itu apa? Misalnya kalau di sini di gambar ini Bapak contohkan zat yang bereaksi adalah Mg sama HCl. Jadi kalau Mg sama HCl kalau dia bereaksi nanti dia mengeluarkan panas, mengeluarkan kalor. Kalor itu keluar ke lingkungannya. Itu namanya reaksi eksoterem. Berarti setelah dia bereaksi kan berubah menjadi apa? MgCl tambah H2. Mg sama HCl kan sudah habis. Yang dihasilkan apa? MgCl2 sama H2. Karena dia mengeluarkan kalor keluar, maka entalpi dari sistemnya setelah bereaksi itu berkurang itu. Ya, jadi pada reaksi eksoterem, kalor mengalir dari sistem ke lingkungan atau energinya mengalir dari sistem ke lingkungan. Akibatnya apa? Entalpi dari sistem tadi berkurang jadinya entalpinya. Entalpi sistem berkurang sehingga apa? Entalpi produk lebih rendah dari entalpi reaktan. Karena dia melepaskan energi, melepaskan kalor keluar, akibatnya apa? Akibatnya entalpi hasilnya lebih rendah dari entalpi sebelum dia bereaksi. Karena rumus delta H tadi, rumusnya kita tuliskan delta H itu adalah H produk kurang H reaktan. Karena dia melepaskan energi keluar, H produknya lebih rendah dari H reaktannya, sehingga delta H-nya harganya negatif. Terus apalagi suhunya, ciri-cirinya, suhunya naik. Suhunya naik. Oke. Sekarang yang kedua, reaksi endoterem. Reaksi endoterem itu reaksi yang menerima kalor. Kalau ekso melepaskan kalor, ya. Kalau reaksi endo ada energi yang masuk dari lingkungan ke sistem. Masuk dia dari lingkungan ke sistem ke sini. Kalau energi itu masuk dari lingkungan ke sistem, otomatis apa? Entalpi sistemnya bertambah. Berarti entalpi setelah dia bereaksi bertambah. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Delta H produknya lebih besar dari delta H produknya lebih besar dari H reaktannya. Jadi H setelah dia berhasil, H setelah dia bereaksi itu lebih besar dari H sebelum dia bereaksi. Kalau H produknya lebih besar dari H reaktan, berarti delta H-nya harganya kira-kira positif atau negatif? Ada nggak anak-anak yang mau jawab? Positif. Iya, delta H-nya positif. Ini Bapak tulisnya kurang lengkap. Nanti dilengkapi aja ya. Ya, jadi delta H-nya harganya positif dan suhunya turun. Suhunya turun itu. Apa contoh reaksi seperti ini? Contohnya tadi saya Bapak sebut apa contohnya? Misalnya pupuk kita masukkan ke dalam pupuk urea, kita masukkan ke dalam air, ke dalam gelas yang isinya air. Nanti itu suhu airnya jadi turun drastis tuh, jadi dingin sekali. Sehingga kalau kita pegang itu gelasnya itu di luarnya itu ada embun air itu. Jadi energinya mengalir dari lingkungan ke sistem. Ini perbedaan antara reaksi eksoterem sama reaksi endoterem. Jadi ini ciri-cirinya itu ya. Oke. Kira-kira bisa dipahami perbedaan ini? Kalau bisa Bapak teruskan ke gambar berikutnya. Ayo bisa dipahami. Maharani bisa. Ya, Pak.
Bisa, Bisa, oke. Pak. Terima kasih. Alhamdulillah bisa ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Kita lanjutkan. Tadi kita udah sedikit menyinggung tentang entalpi ya. Tadi entalpi itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung apa? Perubahannya, delta H-nya bisa berubah. Jadi kalau delta H ini itu adalah sama dengan QP gitu. Jadi kalor yang dihasilkan dari reaksi, kalau dihitung pada tekanan tetap itu sama dengan delta H. Jadi Q itu kan rumusnya apa? MC kali delta T. Kalau dihitung pada tekanan tetap itu sama dengan delta H gitu ya, delta Q. Sama dengan delta H. Oke. Nanti ini ada penurunan rumusnya sebetulnya. Oke. Jadi kalor yang dilepaskan atau yang diserap oleh suatu zat itu dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan MC kali delta T. M itu adalah massa dari zat yang menyerap kalor atau yang melepaskan kalor bisa juga. C itu adalah kalor jenis. Delta T itu adalah perubahan suhunya. Baik, ini itu delta H. Sekarang kita masuk materi namanya persamaan termokimia gitu, persamaan termokimia. Oke. Ini persamaan termokimia. Kalau di kelas 10 dulu kita belajar persamaan reaksi. Misalnya Mg tambah HCl hasilnya MgCl2 tambah H2, itu persamaan reaksi itu ya. Atau CH4 tambah O2 hasilnya CO2 tambah H2O, itu persamaan reaksi kimia biasa ya. Sebetulnya semua persamaan reaksi kimia itu ada kalor yang menyertainya. Cuma nggak tuliskan kalau di kelas 10. Kalau di kelas 11 ini kita kalor yang menyertainya dituliskan. Ya, jadi kalau persamaan reaksi, kalau dituliskan harga delta H-nya atau kalornya, itu namanya persamaan termokimia. Persamaan termokimia. Jadi Bapak ulangi sini ya, apa itu persamaan termokimia? Adalah persamaan reaksi kimia biasa, tapi di belakangnya itu dilengkapi dengan harga delta H atau kalor reaksi. Ya, jadi di belakangnya ini boleh dilengkapi dengan delta H. Kalau ini aja kita tulis, itu namanya persamaan reaksi kimia biasa. Ya, jadi persamaan reaksi yang kelas 10 dulu, itu kita belum lengkap, karena itu belum disertai dengan delta H-nya. Ya, kalau persamaan reaksi kimia biasa yang sudah disertai dengan delta H-nya, itu disebut persamaan termokimia. Oke. Baik. Apa perbedaan persamaan reaksi biasa dengan persamaan termokimia? Ada bedanya, ya. Kalau persamaan termokimia, koefisiennya ini adalah langsung menyatakan jumlah molnya. Ya, jadi misalnya sini, C3H8 koefisiennya 1, berarti C3H8 sini yang bereaksi jumlahnya 1 mol. O2 sini koefisiennya 5, berarti O2 yang diperlukan jumlahnya 5 mol. CO2 koefisiennya sini 3, berarti CO2 yang akan dihasilkan nanti ada jumlahnya 3 mol. H2O yang dihasilkan berapa? 4 mol. Terus delta H-nya min 103 kilojoule. Jadi ini nanti dia pada pembakaran C3H8, kalau tandanya ini min, itu artinya membebaskan kalor. Kan tadi ciri-ciri reaksi eksoterm, kan delta H-nya kan min. Nah, kalau tanda delta H-nya min, berarti dia membebaskan kalor. Jadi pembakaran 1 mol C3H8
dengan 5 mol O2 menghasilkan 3 mol CO2 dan 4 mol H2O, dibebaskan kalor sebesar 103 kilojoule. Itu nama persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia, koefisien reaksinya itu langsung menyatakan jumlah molnya. Nah, jumlah molnya, ya kayak. Kalau persamaan reaksi kimia biasa yang kita pelajari di kelas 10, koefisien reaksinya itu bukan menyatakan jumlah molnya, enggak, belum menyatakan jumlah molnya, tapi baru menyatakan sebatas perbandingan. Nah, baru perbandingan mol-mol zat yang bereaksi, bukan jumlah molnya, Jadi contohnya sini, misalnya N2 tambah 3H2 menghasilkan 2 NH3. Jadi jumlah mol NH3 sini bukan 2, salah ya. Jadi sini hanya menyatakan perbanding aja. Jadi perbandingan mol N2 banding mol H2 dan mol NH3 adalah 1:3:2. Hanya menyatakan perbandingan, bukan molnya. Saya ulangi lagi ya, bukan menyatakan molnya, hanya perbandingan. Kalau persamaan termokimia, koefisien reaksinya itu langsung menyatakan molnya. Jadi C3H8 di sini 1 mol. C3H8 di sini 1 mol. O2-nya 5 mol. Jadi kalau membakar 1 mol C3H8, kalau 1 mol kita bakar C3H8-nya, maka dibebaskan energi sebesar berapa? 103 kilojoule. Kalau C3H8-nya 1 mol. 1 molnya dilihat dari mana? Dari koefisiennya. Oke. Kalau kita bakar, kalau C3H8-nya kalau kita bakar 2 mol, berarti tinggal dikali 2, 206 kilojoule. Itu perbedaan persamaan reaksi kimia biasa dengan persamaan termokimia. Itu diingat ya. Oke, diingat. Kira-kira ada yang mau bertanya perbedaan antara persamaan reaksi kimia biasa dengan persamaan termokimia? Ada yang mau tanya atau cukup jelas? Cukup jelas, Nak? Waktunya habis ya? Jelas, Pak. Oh, jelas ya? Ya. Oke, karena kita pakai Zoom gratis, saya buka Zoom yang baru ya. Ini saya stop dulu. Oke.